Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Dr. Anindya dari Puskesmas Purwodiningrat. Perkenankan kami memberikan insight tentang bias dan pelaksanaannya kepada Bapak dan Ibu sekalian. BIAS atau yang kita kenal sebagai Bulan Imunisasi Anak Sekolah merupakan program kesehatan nasional yang meliputi pemberian imunisasi serta screening pada anak-anak usia sekolah dasar. Nah, kenapa imunisasi ini penting untuk dilakukan pada anak-anak usia sekolah dasar adalah karena anak-anak usia sekolah dasar adalah golongan yang rentan dari berbagai penyakit, sehingga memerlukan perlindungan tambahan agar terhindar dari terinfeksi penyakit. Pada tahun 2023, pemerintah menetapkan kejadian luar biasa atau KLB campak di beberapa daerah akibat tingginya angka penularan campak di Indonesia, di mana campak merupakan salah satu penyakit infeksi yang seharusnya dapat dikendalikan dengan imunisasi. Adanya KLB campak tidak lepas dari banyaknya populasi yang masih menolak untuk dilakukan vaksinasi, sehingga penyakit campak kembali merebak di Indonesia. Berikut beberapa laporan kasus KLB yang terjadi di Indonesia. Ada kasus difteri baru dilaporkan dari 20 provinsi, kasus rubella dilaporkan meningkat pada 25 provinsi, kemudian pada pertengahan tahun 2022, KLB difteri di Kalimantan Barat, KLB campak di Aceh, KLB difteri, campak, dan rubella di Sulawesi Selatan, dan pada akhir tahun 2022 terjadi KLB polio di Aceh. Kemudian pada gambar kanan bawah tampak pasien campak yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung pada 18 November 2022. Gejalanya adalah timbul bercak kopliks yang terdapat di mukosa bukal atau mukosa mulut bagian dalam, dan beberapa hari kemudian muncul bintik-bintik pada kulitnya dan tentunya disertai dengan demam. Kembali lagi bahwa tujuan vaksinasi atau imunisasi ini adalah untuk melindungi diri sendiri serta orang lain dari timbulnya atau terjadinya wabah dari penyakit yang seharusnya sudah dapat dieradikasi atau dikendalikan dengan adanya imunisasi. Pencegahan penyakit dengan imunisasi merupakan cara pencegahan yang paling murah. Imunisasi juga dapat mencegah kematian serta kecacatan akibat penyakit infeksi. Imunisasi juga dapat menghilangkan penyakit seperti cacar yang terjadi pada tahun 1979. Beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, diantaranya radang paru, difteri, tetanus, pertusis, polio, campak, rubella, cacar air, rotavirus, hepatitis, dan influenza. Berikut beberapa penyakit dan jenis vaksin yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Yang pertama, radang paru-paru dapat dicegah dengan vaksin Pentabio, MR, dan PCV. Diare yang dapat dicegah dengan vaksin rotavirus, meningoencephalitis yang dapat dicegah dengan vaksin HIV atau Pentabio, MR, PCV, JE, dan meningococcus. Campak rubella dapat dicegah dengan vaksin MR atau MMR, dan tuberkulosis yang dapat dicegah dengan vaksin BCG. Kemudian penyakit hepatitis yang dapat dicegah dengan vaksin hepatitis B, penyakit tetanus yang dapat dicegah dengan vaksin Pentabio, TD, dan DT, penyakit pertusis yang dapat dicegah dengan vaksin Pentabio, penyakit difteri yang dapat dicegah dengan vaksin Pentabio, TD, dan DT, serta penyakit polio yang dapat dicegah dengan vaksin polio baik itu oral maupun injeksi. Adapun tujuan dari pemberian imunisasi adalah untuk membentuk kekebalan tubuh agar tidak mudah terinfeksi virus penyebab penyakit, sehingga mampu mengeradikasi atau membasmi suatu penyakit dari penduduk di suatu daerah atau negeri. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan pada tubuh terhadap suatu penyakit. Memberikan vaksin berarti merangsang tubuh untuk membentuk antibodi terhadap suatu penyakit tertentu.
Tentunya uji preklinis dan klinis dari vaksin dapat menjamin keamanan dan perlindungannya. Dosis dan sasaran vaksin pun berbeda-beda. Sedangkan untuk kekebalan alamiah, setelah seseorang menderita penyakit tertentu, hal ini dapat terjadi, namun kekebalan ini tidak terkontrol dari jenis maupun jumlah virusnya. Tidak memilih target orang, gejala pun dapat bervariasi, dapat menyebabkan komplikasi atau kematian. Kemudian pembentukan antibodi juga bervariasi dan tidak semua setelah sakit dapat timbul kekebalan pada tubuhnya. Beberapa populasi atau golongan orang mungkin masih mempertanyakan keamanan vaksin yang beredar di Indonesia. Padahal syarat keamanan sebelum vaksin diedarkan adalah sangat tinggi, di mana vaksin ini harus melalui riset preklinikal sampai fase 3 sebelum dipasarkan ke masyarakat atau digunakan oleh masyarakat. Dan ada pemantauan KIPI oleh Komnas atau Komda PP KIPI. Pada anak-anak dianjurkan untuk melakukan imunisasi rutin lengkap. Nah, kapan seseorang anak dikatakan sudah mendapatkan imunisasi lengkap? Yang pertama pada usia 0 sampai 11 bulan dikatakan sudah mendapatkan imunisasi dasar apabila sudah melakukan imunisasi HB0 1 dosis, BCG 1 dosis, pentabio atau DPT HB dan HIP 3 dosis, polio tetes 4 dosis, polio suntik 1 dosis, campak rubella 1 dosis. Pada anak usia 18 sampai 24 bulan, setelah mendapatkan imunisasi dasar, dilanjutkan untuk imunisasi DPT HB HIP 1 dosis dan campak rubella 1 dosis. Apabila imunisasi rutin tidak dilakukan secara lengkap, maka kekebalan tubuh tidak terbentuk secara sempurna, sehingga kekebalan imunitas pun tidak terbentuk dan dapat memicu terjadinya kejadian luar biasa pada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Anak yang tidak diimunisasi lengkap tidak memiliki kekebalan sempurna terhadap penyakit-penyakit berbahaya, sehingga mudah tertular penyakit, menderita sakit berat, bahkan dapat menyebabkan cacat atau meninggal dunia. Selain itu, anak-anak ini juga dapat menjadi sumber penularan penyakit bagi orang lain. Bila anak-anak yang tidak diimunisasi lengkap ini jumlahnya banyak, maka kekebalan kelompok atau herd immunity tidak terbentuk sehingga mudah terjadi KLB, penyakit-penyakit yang dapat dihindari atau dihilangkan dengan imunisasi. Berikut jadwal dan jenis imunisasi bias pada anak usia sekolah dasar. Bias dilakukan 2 kali dalam setahun pada bulan Agustus dan bulan November. Kemudian pada anak usia sekolah dasar ditambahkan imunisasi campak rubella dan DT pada kelas 1 SD atau MI dan TD pada kelas 2 dan 5 SD atau MI. Mengapa bias ini penting untuk dilakukan? Yang pertama karena titer antibodi atau kekebalan dari vaksin yang dilakukan saat balita mulai menurun sehingga perlu dosis untuk memperkuat kembali. Yang kedua, beberapa anak mungkin belum mendapatkan vaksin lengkap pada saat balita sehingga momen bias ini merupakan kesempatan untuk kejar vaksin. Yang ketiga, anak sekolah bisa menjadi sumber penularan bagi bayi atau lansia. Dan yang terakhir, beberapa penyakit muncul atau beresiko pada usia dewasa, contohnya adalah penyakit HPV. Jenis imunisasi yang dilakukan pada saat bias adalah vaksin MR atau campak rubella dan vaksin DT dan TD. Bila saat pelaksanaan vaksin MR anak sakit, maka vaksin dapat ditunda. Kemudian jika anak merupakan gizi buruk atau dalam terapi rutin, dapat dikonsulkan dulu dengan dokter yang menangani. Vaksin MR ini aman dan efek sampingnya sebagian besar ringan seperti bengkak, kemerahan, dan nyeri di tempat suntikan yang akan hilang sendiri dalam 1-2 hari. Kemudian bisa terjadi demam dan kemerahan pada kulit.
Vaksin MR dapat mencegah penyakit campak. Campak merupakan penyakit virus yang sangat menular. Pada bayi, penyakit ini sangat berbahaya dan dapat menimbulkan komplikasi berupa radang paru, kejang, infeksi otak, penurunan daya tahan tubuh, serta kematian. Anak sekolah dapat sebagai sumber penularan penyakit campak ini. Gejala dari penyakit campak antara lain demam tinggi, mata merah atau keluar kotoran, batuk atau sesak nafas. Kemudian pada saat demam tinggi, hari keempat keluar bintik-bintik merah atau res kemerahan mulai dari muka sampai badan yang akan menetap menjadi bercak kehitaman. Vaksin MR juga dapat mencegah dari penyakit rubella atau cacar Jerman. Rubella merupakan penyakit virus yang mudah menular. Penyakit ini berbahaya bagi ibu hamil karena dapat menimbulkan sindrom rubella kongenital yang berupa kelainan pada kepala, mata, telinga, dan jantung dari janin yang dikandungnya. Gejala rubella pada anak biasanya ringan tapi dapat menyebabkan kerusakan pada pankreas sehingga memicu diabetes mellitus. Gejalanya berupa demam yang tidak terlalu tinggi, keluar res kemerahan, dan pembesaran kelenjar limfe. Vaksin berikutnya yang diberikan pada bias adalah vaksin DT dan TD. Vaksin ini diberikan pada bulan November. Vaksin DT diberikan pada anak kelas 1 SD atau usia kurang dari sama dengan 7 tahun. Sedangkan TD diberikan pada kelas 2 dan kelas 5 atau usia anak lebih dari sama dengan 8 tahun. Vaksin ini sangat aman. Untuk efek sampingnya dapat berupa demam ringan yang terjadi dalam 1-2 hari setelah vaksinasi, bengkak, nyeri, kemerahan di tempat suntikan. Vaksin TD dan DT dapat mencegah penyakit difteri tetanus yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini dapat ditularkan melalui saluran pernafasan. Difteri dan tetanus dapat berujung komplikasi ke jantung. Penyakit ini dapat menyerang bayi hingga dewasa. Selanjutnya, vaksin HPV atau Human Papillomavirus. Vaksin ini diberikan sebanyak 2 kali pada anak perempuan kelas 5 dan kelas 6 SD. Tujuannya adalah untuk mencegah kanker leher rahim yang merupakan penyebab utama kematian kanker pada wanita. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan bias. Yang pertama, istirahat cukup. Yang kedua, sarapan sebelum berangkat. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Yang keempat, membawa fotokopi riwayat imunisasi yang lalu. Dan yang terakhir, mencatat atau membawa NIK anak serta NIK ibu. Demikian penjelasan kami tentang bias. Semoga pelaksanaan bias dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih.